Saudara, kasus kopi sianida dengan terpidana Jessica Wongso belakangan kembali ramai setelah film dokumenternya diputar di platform berbayar. Kemudian bagaimana pengaruh tayangan film itu terhadap vonis Jessica Wongso yang dijatuhkan pada 2016 yang lalu? Kita akan bahas bersama dengan Dekan Fakultas Ilmu Hukum Universitas Brawijaya yang sudah bergabung bersama kami, Bapak Aan Eko Widiarto. Halo, selamat pagi Pak Aan. Halo, selamat pagi, Mbak Gina. Baik Pak An, langsung saja. Apakah kontroversi yang ada dalam film Ice Cold, udah nonton belum Pak? Ini Ya, bisa jadi fakta baru kah Pak untuk kasus kopi sianida? ya. Jadi ini kan sebuah film ya. Saya ingin menggarisbawahi dulu. Film itu ada undang-undangnya, undang-undang perfilman, dan film itu dinyatakan bahwa sebagai produk dari karya seni. Pertanyaannya adalah bagaimana kalau film ini film dokumenter atau ya bisa jadi mendekati pada suatu kenyataan begitu. Jadi yang dilihat adalah bukan filmnya akhirnya, karena kalau karya seni itu adalah imajinasi, ya, hasil budi dan daya manusia. Gitu. Nah, yang di dalam hukum itu seharusnya adalah hal-hal yang sifatnya faktual, konkret. Gitu. Dengan itu menjadi sebuah kebenaran ya. Nah, karena itu memang presisi sesuai dengan faktanya menjadi suatu kebenaran. Sehingga kalau ke filmnya sebagai suatu produk fiksi atau produk budaya, tentunya tidak bisa menjadi alat bukti. Tapi kalau kemudian film itu memuat informasi elektronik misalnya, ya, kemudian dalam informasi itu berdasar kepada fakta real, nah ini yang bisa menjadi bagian dari alat bukti sebagaimana ditentukan oleh peraturan undang-undangan yang bisa menjadi dasar untuk salah satu memidanakan seseorang. Gitu. Baik. Nah, kan Pak Aan kalau kita lihat filmnya sendiri memang sampai dengan hari ini pun masih ramai sekali diperbincangkan oleh netizen gitu ya, oleh warganet gitu ya Pak, tentang beberapa kejanggalan dari kasus kopi sianida ini sendiri sehingga muncul wacana untuk kasusnya harusnya kembali dibuka gitu. Karena banyak juga mungkin ada tim yang meyakini bahwa Jessica Wongso bukan pembunuhnya ataupun juga tim yang tetap percaya bahwa Jessica lah pelakunya. Tapi apakah ada kemungkinan memang kasus ini bisa dibuka kembali, Pak Aan? Ya, ada dua kemungkinan ya untuk dibuka. Artinya mungkin dibuka ya dengan ada dua jalan maksud saya. Yang pertama adalah dengan melalui mekanisme peninjauan kembali. Ya. Dan ini menurut hukum yang boleh mengajukan PK adalah eh, pelakunya atau terpidana atau ahli warisnya. Nah, ini mungkin. Atau yang kedua adalah yang dilakukan oleh kepolisian ya, atau sebagai penyelidik dan penyidik di sana. Nah, kalau untuk yang kepolisian ini dalam konteks adanya tersangka baru gitu. Misalnya ada indikasi bahwa yang terlibat itu tidak hanya, misalnya ini dalam konteks yang kepolisian tadi, tidak hanya Jessica Kumala Wongso gitu. Tapi ada pihak lain juga yang sebenarnya terlibat dan selama dalam proses belum dikenakan hukuman. Sehingga ini menjadi perkara baru yang harus diselidiki dan harus disidik. Kalau PK berarti ada novum ya, ada bukti baru yang dari situ bisa saja misalnya arahnya adalah ini bukan Jessica yang melakukan gitu karena adanya novum baru tadi itu gitu. Jadi itu ada dua kemungkinan makanya sepanjang eh, alat buktinya tadi bisa mengarahkan kepada kondisi faktual dan berdasarkan penyelidikan dan penyidikan nanti memang kuat, ya ini bisa dinaikkan kembali atau menjadi kasus baru untuk dibuka begitu. Kemudian apa Pak yang bisa dilakukan oleh terpidana sendiri Pak untuk mengubah vonis ini? Mengingat kan memang sampai dengan saat ini pun yang bersangkutan tetap membantah meracuni korban Mirna Salihin. Iya, kalau membantah kan berarti kan harus punya novum tadi. Kalau dari sisi yang Buktinya gitu bersangkutan, ya Pak. ya harus punya bukti baru gitu. Dalam hukum disebut dengan novum. Jadi ada bukti baru yang selama dalam proses persidangan sebelumnya itu belum pernah digunakan gitu. Dan ini menjadi sangat penting ya. Mungkin saya bisa memberikan ilustrasi soal bukti baru ini ya. Hmm. Dulu pernah terjadi kasus ya, ini sudah lama sekali kasusnya dan seringkali dalam pembelajaran hukum itu menjadi sebuah contoh.
kasus Sengkon dan Karta. Nah, keduanya ini diancam ya, dengan hukuman yang maksimal begitu. Nah, ketika dalam menjalani hukuman di penjara, dia ketemu dengan pembunuh sebenarnya. Dia dihukum karena pembunuhan. Nah, pembunuh yang sebenarnya ini mengaku dan dari sisi bukti-bukti yang lain juga memang memenuhi bahwa tidak hanya pengakuan saja bahwa pembunuhnya bukan Sengkon dan Karta. Nah, inilah di dalam proses ada namanya novum gitu. Adanya keterangan dari yang bersangkutan dan ada bukti-bukti lain sehingga Sengkon dan Karta akhirnya dilepaskan atau dibebaskan. Ya seperti itu bisa. Baik, berarti harus ada novum itu tadi apabila memang Jessica Wongso sendiri ingin membuka kasus ini kembali, tapi dengan alat bukti baru, begitu ya Pak, yang kita highlight. Nah, eh, ini kan ada lagi Pak hal yang menarik juga yang dibicarakan oleh warganet, begitu ya Pak, bahwa pada saat petugas lapas Pondok Bambu ini kabarnya begitu menghentikan wawancara pada saat pembuatan film dengan terpidana Jessica. Nah, bagaimana Anda melihat fakta itu, Pak? Pada saat Jessica ini diwawancarai tapi dihentikan begitu. Ya banyak faktor ya, Mm-mm, mengapa kok yang bersangkutan tidak melanjutkan begitu. Nah mm-mm, tentunya ini tadi yang saya sampaikan. Pertanyaan-pertanyaan netizen di dalam film tersebut ya perlu kalau memang sudah memenuhi pada alat bukti ini perlu dilakukan penyelidikan. Ya, sehingga dengan adanya penyelidikan itu maka akan membawa pada satu kejelasan sehingga ini bukan trial by the film gitu. Kalau selama ini kan kita mm, tahunya trial by the press kan gitu. Tapi ini seharusnya menjadi sebuah trial betulan, sebuah pengadilan hukum gitu. Trial of law. Jadi dalam konteks ini segala kejanggalan, baik itu terkait dengan pengakuan-pengakuan baru, baik itu terkait dengan fakta misalnya menghentikan wawancara dan sebagainya. Nah, ini perlu diselidiki. Nah, sehingga dari situlah menjadi jelas suatu peristiwa hukumnya. Apa sih yang terjadi? Mungkin dia menyimpan informasi yang penting begitu ya. Nah, itu mm. dia tidak berani untuk menyampaikan atau ada juga isu diberi uang, ada yang diberi uang kemudian untuk tutup mulut dan sebagainya. Nah, ini semua kan bisa saja menjadi fakta-fakta baru yang perlu divalidasi, ya perlu diselidiki sehingga nanti kalau bisa menjadi novum itu akan bisa membuka kasus baru. Baik, tapi sebetulnya untuk mewawancarai terpidana di lapas itu sendiri ada aturannya nggak sih Pak? Sebenarnya memang apa memang dibolehkan saja begitu karena memang banyak yang lain sepertinya kita lihat gitu ya kalau diwawancarai tidak ada masalah gitu. Apa memang tidak boleh sebetulnya Pak? Karena mungkin kita tidak tahu nih. Ya, untuk beberapa kali peristiwa ya, kita melihat Mm-mm, eh, tersangka gitu, kemudian terpidana, terdakwa itu secara eksklusif ada yang mewawancarai. Tapi mm-mm, setahu saya, kalau di dalam lembaga pemasyarakatan, lapas ya, itu membawa alat-alat komunikasi itu yang dilarang, yang mm. bersangkutan begitu. Yang Nah, bersangkutan ya. ya yang bersangkutan. Tapi bagaimana dengan orang luar yang membawa alat-alat komunikasi, ya, sampai ya televisi, kemudian alat elektronik. Nah, setahu saya dengan izin dari lapas itu dimungkinkan. Beberapa kali narapidana itu diwawancarai. Ya, dulu juga ada tokoh preman gitu yang yang bertobat di penjara, kemudian diwawancari oleh televisi misalnya gitu. Itu dimungkinkan ya. Kalau menurut saya itu sepanjang diizinkan oleh kepala dari lembaga pemasyarakatan tersebut. Baik, artinya memang wawancara dengan terpidana di dalam lapas begitu kan diizinkan jika bermuatan nilai pembinaan itu tadi, begitu ya, Ya, Pak Ana. Kemudian kalau dari Pak Aan sendiri gitu ya, Pak, bagaimana penilaian Anda terhadap motif dari pembuatan film dokumenter Ice Cold ini sendiri? Kalau Anda sendiri melihatnya nanti arahnya ini akan kemana, Pak? ya. Film sekali lagi ini kan karya seni ya. Bisa saja Mm-mm. motifnya ya karena motif seni saja gitu. Tapi ketika memang ditayangkan sepenggal-penggal gitu ya atau tidak utuh dalam suatu rangkaian peristiwa karena dalam hukum itu harus memenuhi penalaran hukum yang wajar ya. Penalaran hukum yang wajar itu berarti antar peristiwa itu harus dirangkaikan sehingga membentuk suatu fakta hukum yang utuh dan dari situlah menjadi alat bukti. Alat bukti itulah yang kemudian menentukan seseorang itu bersalah atau tidak. Nah, tapi kalau
kalau peristiwa-peristiwa ini dipotong-potong misalnya, oke ini asli dokumenter, tapi dokumenternya adalah dipotong-potong sehingga merangkaikan suatu peristiwa yang tidak utuh, ini bisa menyesatkan. Nah, ini bahayanya gitu. Sehingga bagi para penonton sebenarnya tidak boleh eh, dengan menonton ini langsung menyimpulkan gitu. Kalau ini Hmm. sebagai sebuah hiburan atau sebagai sebuah tayangan, ya silahkan. Itu hak dari penonton dan hak dari penciptanya. Tapi kalau ini menjadi suatu kebenaran, kesimpulan kebenaran atau menyimpulkan ini suatu kesalahan, nah itu yang menurut saya itu sesat. Nah, kalau Oke. kita amati persidangan itu kan panjang waktu itu ya. Nah, sementara durasi film ini kan pendek gitu. Nah, jadi Hmm. itu saja sudah bisa melihat bahwasanya ada beberapa bagian peristiwa yang terpotong yang itu kemudian menjadikan kalau tidak hati-hati, tidak bijaksana, para penontonnya bisa tersesat dalam menyimpulkan suatu fakta. Baik, tapi kalau dari Pak Aan sendiri, analisis Anda Pak melihatnya nanti kasus ini kemungkinannya akan dibuka kembali atau seperti apa Pak? Terakhir. Ya, kalau dibuka kembali sebenarnya saya kalau tidak belum melihat respon itu ya dari pihak Hmm. kepolisian maupun kejaksaan gitu. Tapi yang saya lihat netizen memang yang sangat ramai gitu. Ya, Menuntut untuk dibuka kembali begitu ya Pak ya, netizen. ya, Cuman ya, kembali lagi seperti yang Pak Aan sampaikan bahwasanya memang kita juga sebagai masyarakat yang menonton harus lebih bijak lagi untuk melihat, betul. menonton ataupun menyaksikannya juga kita harus lebih menjadi penonton yang lebih cerdas begitu ya untuk Ya. menyimpulkan sesuatu juga. Baik, terima kasih Pak Aan atas informasinya pagi hari ini, insight-nya untuk kita di Liputan ABCTV. Terima kasih telah bergabung bersama kami dari Dekan Fakultas Ilmu Hukum Universitas Brawijaya. Selamat pagi Pak. Selamat pagi, Mbak Regina. Selamat pagi, SCTV.